Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.3 medan magnet kelas 12 pertemuan ketiga. 1. Gaya magnet pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Di sini akan dibahas dari judulnya, itu bisa di sini gini. Gaya magnet gaya itu F pada kawat-kawat dengan panjang L berarus I berada di dalam medan magnet B, sehingga F sama dengan bil. Jadi bisa dirumuskan langsung F sama dengan bil, ya kan? Nah, ini dengan catatan bahwa B harus tegak lurus dengan I. Tidak ada mengharuskan di situ harus cos atau sin. Yang harus adalah B tegak lurus dengan I. Baik, kita mulai pembelajaran. Kita kali ini tentang F, gaya. Gaya itu adalah tarikan atau tolakan yang ditimbulkan oleh ini, B, I, dan L, yaitu kawat dengan panjang berarus I dan berada dalam medan magnet. Berarti sekarang kita tidak hanya bicara di sekitar kawat itu ada B, tapi sekarang kita punya I dan B, ada arus, ada B, ada magnet. Maka akan timbul apa? Ternyata akan timbul gaya. Kalau kemarin pelajaran sebelumnya kita ada I timbul B, itu Oersted ya. Ini akan bertambah sekarang. Ada I dan B timbul F. Baik, kita mulai. Selain menunjukkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet, ini Oersted. I timbul B. Arus itu I timbul B. Jadi catatan yang kemarin, untuk catatan pertemuan sebelumnya, jika ada I timbul B. Bagaimana dengan pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini jika ada I dan B timbul F. Nah, ini yang perlu Anda stressing ya, penekanan di sini. Jadi jika ada IB timbul F. Kalau dulu I timbul B, sekarang IB timbul F. Baik. Menyimpangnya jarum kompas saat berada dekat kawat berarus listrik juga menunjukkan bahwa arus listrik telah mengerahkan gaya pada sebuah magnet atau jarum kompas. Pertanyaannya, dapatkah magnet mengerahkan gaya pada kawat berarus listrik? Hukum ketiga Newton, hukum aksi-reaksi, memungkinkan peristiwa itu terjadi. Hasil eksperimen Oersted menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menghasilkan gaya ketika berada dalam medan magnet yang dihasilkan sebuah magnet tetap. Seperti percobaan yang kemarin sudah ya. Untuk mengetahui proses terjadinya gaya magnet pada kawat berarus listrik, perhatikan gambar 4.7. Kita lihat dulu gambar 4.7. Ini ada gambar 4.7. Gaya magnet pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet mengarah A ke bawah, B ke atas, C tentukan penentuannya dengan ini, kaidah tangan kanan. Ini seakan-akan tangan Anda. Ini jempol atau ibu jari itu menunjukkan I. Terus telunjuk keempat jari ujungnya itu menunjuk B. Sedangkan arah telapak tangannya itu F. Telapak tangannya F. Nah, kita bahas di sini. Jadi anak-anakku, pada gambar 4.7 yang C, ini namanya kaidah tangan kanan. Jadi ini namanya ditentukan oleh aturan kaidah tangan kanan. Jadi yang sekarang itu yang I itu ini I. Ini arah arus. Yang ini 4 jari ini B, ujungnya ini mengarah B.
Sekarang telapak ini mengarah ke sana kan, ke sana. Ini adalah F. Saya ulang sekali lagi. Ini arah B, maaf, ini arah I. 4 jari ke sana arah B. Yang ke sana, ini arah ke sana. Ini F. Jadi telapaknya ini mengarah kemana? Nah ini F. Jadi demikian untuk yang kaidah tangan kanan, untuk yang gaya Loren. Jadi ada I, ada B, ada telapak arah telapak F. Beda yang dulu hanya begini, I dan B untuk kawat lurus. Untuk kawat melingkar, ini I, yang ini B. Jadi begitu. Yang sekarang beda. Yang sekarang saya tekankan sekali lagi, ada I, ada arah B, yang telapak ini mengarah ke sana. Itu adalah F. Saya lanjut pada gambar 4.7. Sebuah kawat lurus diletakkan di antara dua kutub magnet. Ketika kawat dihubungkan dengan baterai, arus listrik segera mengalir pada kawat dan ternyata kawat bergerak ke bawah pada gambar 4.7a. Nah ini ada gaya magnet pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet mengarah ke bawah. Gayanya ini loh F. F ini mengarah ke bawah. Jadi kalau ini ada baterai positif, berarti arah arus kan ke sana. Nah ini jempol Anda ke sana. Kemudian B-nya dari north ke south. North itu utara, south itu selatan. B-nya menuju ke sana. Maka arah gaya Lorenz-nya adalah ke bawah. Lanjut berikutnya. Ketika arah arus pada kawat dibalik, gaya pada kawat berarah ke atas pada 4.7b. Nah ini 4.7b. F-nya ke atas karena arusnya dibalik. Ini kan tadi positif di sini. Ini sekarang beda. Justru yang positifnya adalah yang terbalik. Ini kan ke sana, berarti arah arus kan ke sana. Karena ini, ini ke sini. Kalau ini kan enggak. Ini yang ini ke sana. Jadi arah arus ke sana. Nah, ternyata arah gaya Lorenz-nya adalah ke atas. Oke, kita lanjut berikutnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa arah gaya pada kawat tidak menuju ke salah satu kutub magnet, akan tetapi selalu tegak lurus terhadap B. Berarti I tegak lurus dengan B, tegak lurus dengan F. Ketiga-tiganya saling tegak lurus. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang saya jelaskan tadi pada 4.7c. Ibu jari menunjuk I, 4 jari menunjukkan B, telapak tangan menunjukkan F. Jadi ini. Nih. Jadi ini ibu jarinya menunjukkan I. Kemudian 4 jari menunjukkan B, ini ibu jari atau jempol. Ini telapak, ini 4 jari. Ini arah telapak, itu F. Arah telapak. Nah ini. Ini yang menjelaskan tentang gambar 4.7b. Untuk gambar yang A, di sini saya jelaskan. Ini saya baterai ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Kalau saya hubungkan dengan kawat, ini saya beri kawat merah. Berarti kalau begini, saya hubungkan begini. Nah begini berarti kutub positif ini mengalir dari sini sampai dengan ke sini, seret. Ini kutub ini negatif sampai ke sini. Kalau saya hubungkan begitu. Jadi arah arus ke sana. Arah arus ke sana ya. Sudah tahu ya. Jadi ini kutub positif ke sana sampai ke negatif. Jadi arah arus ke sana. Terus ini north. Ini artinya utara. Yang hitam ini south. Artinya selatan. Padahal arah medan magnet dari utara menuju ke selatan. Jadi dari sini menuju ke sana, drag gini. Jadi kalau saya gambarkan arah I-nya ke sana, B-nya ke sana. Lah, F-nya kemana? Ke bawah. Ini menuju ke bawah. Ya, kita cek apakah betul ke bawah. Anda perhatikan di sini. Ini saya hubungkan dengan baterai ya. Saya hubungkan. Ini kutub positif, saya hubungkan begini. Seperti ini. Ini agak saya maaf sendiri misalnya. Ada yang bantu megangi,
agak susah ya, enggak apa-apa ya, ditunggu. Nah, begini. Oke, nanti hitungan ketiga Anda bisa lihat ya pergerakan ini di sini 1, 2, 3. Belum ya, belum pas baterainya. 1, 2, 3. Nah ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bergerak ke bawah kan? No. Ada pergerakan kan? Nah, sedangkan jika yang B ini yang arah arusnya dibalik, yang positif yang sebelah sini. Tidak apa-apa, saya balik saja ininya. Berarti ganti yang hitam yang positif, yang merah negatif. Saya ganti aja, tidak apa-apa. Seperti ini. Saya hubungkan lagi. Harusnya kemana arahnya? Berarti kan ini ke sana. Not shot ke sana. Jadi ini arah arus ke sana, not shot ke sana kan gini. I ke sana, B ke sana, berarti F-nya ke atas. Yang B, ya kita cek betul nggak ke atas. Hitungan ketiga ya, ini sebentar agak 1, 2, perhatikan ininya. Nah, kelihatan kan? Ke atas ini 1, 2, 3. Nah, ke atas. Nah, yang tadi yang A ke bawah, yang B ke atas. Yang A, jadi gunakan kaidah ini, A maupun B. Yang A tadi, I-nya kan ke sana, B-nya ke sana. Jadi dia F-nya ke bawah. Sedangkan yang B ini arusnya ke sana, B-nya ke sana. Jadi F-nya ke atas, seperti itu. Jadi itu untuk yang pembahasan kita yang arah gaya Lorentz. Oke, berikutnya besar gaya magnet pada kawat berarus listrik, yaitu F sebanding dengan B, medan magnetnya. Berarti F, kita sekarang ke hitungan ya, ini F sebanding dengan B, medan magnet itu B, kuat arus listrik pada kawat I, kemudian dan panjang kawat L. Seperti yang saya jelaskan di awal, F sama dengan B, I, L. Ingat, B dengan I, cari yang tegak lurus. Bu, ada rumus di sini sin cos, gak usah gunakan aja. Takutnya dia yang sin itu yang tidak tegak lurus. Gunakan saja F sama dengan bil. Yang selalu adalah cari B dengan I yang tegak lurus. Kadang boleh Bu, bil cos theta, boleh. Ini juga boleh. Pokoknya cari yang tegak lurus. Jadi kadang sin, kadang cos. Nah yang tidak kadang, yang selalu utama itu yang ini. Jadi B tegak lurus dengan I, itu yang always ya. Oke, kita lanjut. Besar gaya magnet juga bergantung pada sudut antara arah arus pada kawat dan arah medan. Nah, sudut antara arus dan ada medan magnet. Nah, ini ketika arah tegak lurus medan magnet 90, gaya pada kawat maksimum. Nah, ketika arah arus tidak ada yang tegak lurus 0 atau 80, tidak ada gaya. Nah, pada sudut lainnya maka cari yang tegak lurus. Jadi pada sudut lainnya yang tidak tegak lurus, intinya nih, cari I yang tegak lurus B. Itu intinya. Mau dia boleh sin, boleh cos, boleh. Pokoknya cari yang tegak lurus, intinya itu. Dengan keterangan di sini, F adalah gaya magnet tadi, ke atas ke bawah itu berarti ditarik dan ditolak ya. Yang satuannya Newton, kemudian L panjang kawat, satuannya meter, dan theta sudut antara I terhadap B. I terhadap B. Lanjut berikutnya. Contoh 4.9. Sebuah kawat lurus panjang 25, apa itu panjang? Tadi sudah diketahui, L. Satuannya dibuat meter. Berada dalam medan magnet B Tesla ya. B. Kemudian seperti ditunjukkan gambar tadi A, kawat dialiri arus I. Tentukan besar arah gaya yang dialami kawat. Arah gaya sudah tadi ya, arah
arahnya adalah ke bawah. Ya, tadi sudah yang A. Kemudian yang B ke atas tadi ya. Oke, tentukan besarnya berarti langsung bil. Kenapa kita pakai sin? Seperti kawat ini, pertanyaannya ada di sini. Oh, ini maksudnya. Kita cari apakah sin atau cos. Kita lihat di sini. Sudutnya 60, maaf. Tidak jadi. Sudutnya 60 ya. Misalkan di sini sudutnya 60, maka kita cari di sini. Nah, ini. Tetanya 60. Maka di sini ada BX. Di sini ada BY. Nah, ini ada I. Ini I-nya I. Maka I-nya cari yang mana? Maaf. Ini IX. Maaf, saya coret aja. Ini IX, yang ini adalah IJ. Anda gunakan IX atau IJ. I yang tegak lurus dengan B. Intinya itu. IX atau I. B-nya ke sana, maka cari I yang ke sana. Berarti IJ. IJ itu depan. Berarti sin. Nah, betul. Berarti gunakan yang sin. Jadi ini bil sin theta. Masukkan di sini B-nya ya, seperti di soal ini. Breakdown di sini I-nya 10, B-nya 0,1, L-nya 0,25, sin 30 adalah setengah, ketemulah sekian. Arahnya tadi, arahnya ada di sini. Arahnya kemana? Ya, gunakan tangan Anda. Nah, ini sudah dijawab ya sebenarnya. Masuk. Gunakan tangan Anda, jempolnya ke sana, ini jempol. Gunakan tangan Anda, semua gunakan. Nanti ketemunya kalau betul berarti Anda sudah mudeng. Jadi ini gunakan jempol Anda ke sana. Kok diganti sana? Iya kan? Ini diganti yang tegak lurus. Ini jempol. Kemudian 4 jari. Nah, ini jempol. Saya juga peragakan ini. Jempol 4 jari. Maka menuju ke kertas, masuk. Maka F-nya masuk. Masuk. Ini. Itu jawabannya. Lanjut berikutnya. Nomor 2, materi subbab kita adalah gaya magnet antar kawat berarus listrik. Jadi ada 2I malah sekarang. Ada 2I. Berarti resultan F ini, ya. Hati-hati, I1 timbul B1 di sini ya. Jadi ini ada I1, ada B1 di sini. Nah, ini ada B1 di sini. Adalah masuk bidang. Anda bisa lihat tangan Anda masuk ke sana, IB. Jadi di sini telah Anda ketahui bahwa di sekitar arus ini I1 akan terdapat medan magnet. Anda gunakan tangan Anda seperti ini. Ini arus. Nah, tangan Anda kan begini. Di sini di titik ini kan masuk. Nah, berarti di sini I1 timbul B1 di sini. Masuk bidang di sini. Jadi di sekitar ini adalah masuk bidang. Begitu. Kemudian untuk yang I2 itu ini. Bagaimana di sana? Kan begini, ini tangan Anda. Kan begini. Pada sana I2 mempengaruhi kawat yang lain. Berarti I2 di kawat I1. Kalau I1 di kawat yang lain yaitu I2 timbul B1. Berarti kalau I2 timbul B2 di kawat yang lain yaitu begini. Kan ini I2, berarti di sini keluar. Ini keluar, ini B2. Jadi B1 masuk, B2 keluar. Jadi sekitar ini keluar. Ini keluar. Terus bagaimana? Ada I, ada B. Timbul apa? F. Timbul F. Anda gunakan ini. I1, B2. Keluarkan ke sana berarti. Nah, berarti kalau di kawat ini bagaimana? Ini gini. Keluar begini. Nah, ini gini kan. Arah B-nya keluar. Berarti kemana F-nya? F-nya kan berarti ini. Ke sana. Ke sana kan berarti. Loh, ke sana. Jadi ini I-nya 1, ini B-nya 2. Arahnya F-nya ke sana. Jadi kalau saya gambar begini. Ini timbul F1.
Jadi begitu. Jadi F1 oleh 2. Begitu. Kemudian bagaimana yang di sini? Yang di sini berarti I2, tangan Anda masukkan gini. Nah, ini kan B-nya masuk sana plus. Kemana F-nya? Ke sana. Jadi arah ke sana. Nah, ini. Ini adalah F21. Jadi kalau ada dua kawat sejajar akan timbul saling menempel. Seperti Anda naik motor searah dengan truk yang kencang, maka Anda cenderung menempel. Demikian anak-anakku penjelasan saya. Gambar 4.9a yang tadi memperlihatkan dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak A berarus I1 dan I2 yang saya telah jelaskan tadi dengan arahnya yang sama. Bayangkan pada awalnya hanya I1 dengan medan magnet yang dihasilkan B1, sesuai aturan tangan kanan, arah medan magnet di sebelah kanan adalah masuk, sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, simpan kawat berarus I2 dalam medan magnet B1. Kawat I2 mendapat gaya F21 dengan arah menuju kawat I1 seperti sudah saya jelaskan. Gunakan aturan kain tangan kanan untuk menentukan gaya, sudah saya jelaskan ini tadi ya. Kalau belum jelas di replay lagi untuk yang arah tadi. Sehingga persamaannya F21 dan F12 seperti ini. F21 berarti F21 B-nya oleh B1. Tadi kan sudah saya jelaskan. I-nya I2 kali L. B-nya F12, B-nya oleh B-nya oleh 2. Kawatnya I1, F12. Tadi sudah saya jelaskan. Ini tinggal masukkan saja. B mu I per 2 pi A untuk B1. I-nya kan I1, berarti kan I1 I2 L per 2 pi A, ini sama akhirnya. Mu 0 I1 I2 L per 2 pi A, jadi sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa antar kawat berarus listrik dengan arah sama terjadi gaya tarik-menarik. Ingat itu ya, arahnya sejajar dan sama. Tapi kalau berlawanan tolak-menolak. Jadi satu ke atas, satu ke bawah, tolak-menolak. Ingat-ingat ya. Jadi ada catatan di sini. Nah, ini. Jadi jika dua kawat sejajar searah, maka tarik menarik. Tulisannya bagus ya. Maaf ya, menarik, miring. Oke, jika dua kawat sejajar berlawanan arah, maka apa? Tolak menolak. Saya geser, menolak gitu. Jadi ini sejajar. Nah, jika dua kawat sejajar berlawanan arah, ini catatan. Mohon diingat ya. Kemudian persamaannya adalah gaya persatuan sanjang adalah mu I 1 I2 per 2 pi A. Jarak antar dua kawat. Nah ini sudah ada ini. Jika arah arus pada kawat berlawanan, maka kedua kawat akan saling menolak. Nah, ini nanti kalau ulangan keluar jangan bingung ya. Ini ada soal solusi cerdas. Bisa dilihat sepotong kawat berarus berada dalam medan magnet homogen seperti gambar mengalami gaya magnet, arahnya gunakan tangan Anda. Kalau I-nya ini jempol, U-nya ke bawah, kemana arahnya? Saya tak coba ya. Ke bawah, kemana arahnya? Iya, menembus ya kertas B jawabannya. Jadi cross kalau Anda kerjakan cross. Oke, lanjut berikutnya contoh 4.10.
Dua buah kawat lurus jajar terpisah pada jarak 8 cm, berarti ini A. Kedua kawat dialiri arus masing-masing I1, I2 dengan arah sama, tarik, menarik. Tentukan gayanya. Oh, sudah dengan gaya persatuan panjang ya, F per L. Masukkan. Nah, itu ketemunya. 2,5 kali 10 pangkat min 5. Lanjut berikutnya. Contoh 4.11. 3 kawat lurus jajar arus masing-masing I1 arahnya sama. Gaya yang dialami kawat I2, jadi di tengah ini tanya. Nah, ini ke sini kemana arahnya ya? Ini menarik kan ke sana, berarti ini juga menarik berarti ke sana. Jadi ini F2 oleh 1, ini F2 oleh 3. Cari masing-masing F21 dan F23, baru dikurangi salah satu. Nah, ini F21, ini F12 per L tentunya, ketemu 8 dan 4, kurangi ya, ketemunya 4. Arahnya kemana yang sesuai yang ini? Yang sesuai F21 ya, berarti ke kiri. Menuju ke kawat 1 ya, ke kiri. Berikutnya nih, gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Ini sebenarnya juga langsung ke rumusnya ya. Gaya itu F, muatan itu V, bergerak dengan kecepatan V, berada di dalam medan magnet B. Rumusnya adalah F sama dengan I V B. Tapi hati-hati dengan sin cos, yang harus selalu adalah V tegak lurus B. Cari ini, boleh sin boleh cos, tapi harus cari yang tegak lurus. Artinya Bu, ini sin 60 sin saya pakai cos ya nggak boleh, ya harus dilihat tegak lurus atau enggak, yang mana yang tegak lurus gitu. Nih kalau ada sejumlah kawat, tinggal kalikan saja dengan N. Di F nya tinggal I V B N, itu aja. I V B N. Sin cosnya terserah, nanti bukan terserah sin Bu saya pakai cos, bukan, maksudnya harus sesuaikan, sin cosnya harus disesuaikan, nggak harus sin terus gitu loh, nggak harus. Bisa juga F sama dengan Q V B cos theta, bisa, tergantung di soalnya. Kayak gini, arah gaya magnet ditentukan tangan kanan seperti yang terlihat pada gambar 4.10. Muatan positif itu ibu jari mewakili arah kecepatan, sedangkan muatan negatif mewakili kebalikannya. Memperhatikan arah selalu tegak lurus, di mana F selalu tegak lurus B, F selalu tegak lurus B. Ini F. Ini saya jelaskan di sini, misalkan ini ada muatan di sini, muatan positif ya, ini Q positif, proton mungkin. Nah, ini dia bergerak ke sana. Maka sesuai kaidah tangan kanan, ini kaidah tangan kanan. Yang ini itu V, jempol ini V. Kemudian 4 jari ini B. Kemudian arah telapak tangan ini adalah F. Nah, kita gunakan begini kan, gini. Kemana? Berarti kan masuk ke dalam ini. Maka di sini ada tanda cross. Nah, ini begini. Itu maksudnya. Kemudian jika misalkan di situ diminta dia misalkan untuk yang dot, misalkan dia di sini misalkan F-nya ke bawah, ini bukan ke sini tapi F-nya ke bawah, misalkan F-nya ke bawah. Ini Q-nya bergeraknya ke sana, misalkan ini V. Jadi ini Q-nya bergerak ke sana. Gini, ini Q bergerak ke sana, ini V. Maka tangan Anda kan begini. Kemudian B-nya kan ke sana. Kemana dia? Nah, gini kan? Ke sana. Keluar. Maka ini tandanya adalah dot. Itu gambar yang C ini. Jadi ini gambar C. Penjelasan gambar C. Jadi itu. Saya beri contoh sekali lagi ya. Sekarang misalkan ada muatan begini. Nah, ini kayak bedil elektron ya, kayak tabung televisi Anda atau tabung televisi saya yang masih analog ya, bukan tabung televisi yang
flat ya, masih ada, meski layarnya flat tapi ada tabungnya melentung belakang, itu dia masih analog, jadi dia masih pakai bedil elektron. Jadi kalau ini misalkan elektron kan muatan ya, digerakkan ke sana, ditembakkan ke sana kan, ini dipercepat kan, elektron dipercepat sebenarnya TV itu. Jadi dia lari ke sana membentuk titik sampai berikutnya jadi orang kan gitu. Tuh, ini kan misalkan lo ya, ini gitu sampai terus ada CCTV color televisi CCTV-nya ada warnanya. Jadi dia lari-lari elektron dibedilkan. Jadi misalkan ini elektron, muatan elektron misalkan ya, bergerak ke sana, berada di dalam medan magnet ya. Ini B-nya masuk, saya beri contoh yang agak beda. Jadi B-nya masuk gini, blek, ini V-nya ke sana, ini V. Ini V kan? Ini V jempol. Kemudian ini 4 jari B masuk jelek. Kemana dia? Ke atas. Maka harusnya ini bergerak lurus, dipengaruhi dia akan berputar ke sana. Nah, begitu. Kalau di sini positif, tapi karena di sini dia negatif elektron. Jadi kalau ini positif begini, ini bukan elektron. Misalkan muatan positif begini. Bagaimana kalau negatif? Gak usah bingung. Ini gini, arahnya balik saja. Nah, ini gini. Ini untuk F-nya yang positif. Kalau yang elektron kan berarti dia negatif. Muatan negatif. Q positif, ini Q negatif. Maka ini V-nya ke sana, ini masuk bidang B-nya. Nah, ini agak saya bedakan ya, ini ke atas. Nah, ini yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, ini ke sana. Gitu aja. Ini B-nya masuk. Demikian contoh lagi dari saya supaya Anda lebih jelas ya, nggak bosen ya. Contoh 4.12. Muatan listrik 5 mikrokolom, berarti di sini diketahui 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, medan magnet 0,25 Tesla ini di sini, dan kecepatannya V adalah 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika arah kecepatan membentuk sudut 30 terhadap arah medan magnet, kita gambar misalkan di sini. Maaf, saya sudah terlanjur ini ya, nggak apa-apa ya, ada adzan ya. Jadi ini membentuk sudut V, ini misalkan V, ini B-nya membentuk sudut 30, ini B misalkan membentuk sudut 30. Maka cari V dengan B yang saling tegak lurus. Berarti ini depan ya, kita kan pakai ini kan depan, berarti depan. Kalau depan sin kan, sin demir, maka kita pakai sin begitu. Maka sin 30 adalah setengah. Kita tinggal masukkan B V, B masukkan, Q masukkan, V masukkan, kali 0,5 sinnya, ketemulah sekian. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pada KD 3.3 medan magnet kelas 12 pertemuan ketiga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.